Peran umat Islam di era mencari bentuk demokrasi Indonesia. Peran penting, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, formulasi demokrasi yang bagaimana bentuknya masih dalam pencarian. Pemilu pertama pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama di tahun 1955 yang diikuti kurang dari 172 partai politik dan disaksikan oleh PBB. Pemilu 1955 dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR diselenggarakan tanggal 29 September 1955, diikuti 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilih untuk memilih anggota konstitute diselenggarakan pada 15 Desember 1955. Partai politik. 5 partai politik besar dalam pemilu ini. 1. Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan mendapat 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituente atau 22,3%. 2. Masyumi dengan 57 kursi DPR dan 112 kursi konstituente atau 20,9%. 3. Nahdlatul Ulama atau NU dengan 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituente atau 18,4%. 4. Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi DPR dan 91 kursi konstituente atau 16,4%. 5. Partai Syarikat Islam atau PSSI dengan 2,89%. Usulan dalam konstitusi ditawarkan dan untuk menjaring aspirasi rakyat dalam menentukan undang-undang baru dari aspirasi rakyat Indonesia. Berbagai golongan masyarakat menyampaikan usulannya diwakili oleh partai masing-masing. Namun, pada preambulannya ada yang mengacu pada BPUPKI 16 Juli 1945, yaitu Piagam Jakarta, dan mengacu dari keputusan PPKI 18 Agustus 1945. Dekret Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Istana Merdeka mengumumkan Dekret Presiden. 1. Pembubaran Konstituante. 2. Kembali pada UUD 1945 berlaku pada segenap bangsa Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini, dan tidak berlaku lagi UUDS. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Demokrasi terpimpin. Konsep demokrasi terpimpin merupakan penafsiran Presiden Soekarno atas makna demokrasi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari pernyataan Manipol, ada dua makna demokrasi terpimpin. Pertama, demokrasi terpimpin adalah demokrasi asli bangsa Indonesia. Kedua, demokrasi asli Indonesia ditafsirkan sebagai sistem pemerintahan bersifat sentralistik yang disebut demokrasi terpimpin. Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada 5 tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan dikeluarkannya dekret presiden terkait dengan pembubaran konstituante dan pernyataan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden Soekarno secara sepihak melalui dekret presiden membentuk DPR gotong royong atau DPR GR dan MPRS yang semuanya diangkat presiden. Organisasi dari tahun 1960 sampai 1965, situasi negara menjadi tegang karena adanya iklim antagonisme masyarakat, polarisasi nasional, agama, dan komunis atau Nasakom yang dicetus pemerintah untuk menjadi kekuatan yang saling berbenturan. Benturan ini banyak menghantam umat Islam dan gerakan Islam. Kemudian, umat Islam membentuk Kogalam Komando Kesiapsiagaan dan Generasi Muda Islam atau GEMUIS